Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Firdaus Abi bicara tentang jejak masa lalu. Saya akan bawa Dusana sebuah tempat yang menurut saya ini menjadi tempat yang sangat penting. Penting dalam kaitan soal ibadah, soal agama, dan penting soal bagaimana kerukunan hidup antar umat beragama dan hidup dalam beragama. Seperti apa? Nah, saya bawa di sana semua ini sebuah tempat yang bernama Masjid Raya Ganting. Konon Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di Kota Padang. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya terus di Masjid Raya Ganting dalam jejak masa lalu. Dan sanak Firdaus Abi semua. Ada hal menarik di Padang pada masa abad ke-18. Masa sebuah keberagaman menjadi satu kesatuan yang sangat kokoh. Saking kokohnya kebersamaan tersebut, apa yang dilakukan pada masa itu hingga kini masih dapat dilihat dengan mata telanjang, sekaligus menjadi bukti panjang sejarah perjalanan Kota Padang. Saat ini, sebuah masjid tua masih kokoh berdiri di Kampung Gantiang. Kampung Gantiang pada abad ke-18 tak jauh dari pusat perdagangan Kota Padang ketika itu. Di masa itu, pusat perdagangan ada di kawasan Pasar Gadang, Pasar Batipuh, Pulau Air, hingga ke Muaro. Wilayah Kota Padang ketika itu meliputi sekitar Batang Arau, Kampung Cino atau yang kini dikenal dengan Pondok, Kampung Kaliang, Pasar Mudia, Pulau Air, Ranah Binuang, Alang Laweh, Seberang Padang, dan Pasar Hilia. Di Kampung Gantiang, sebuah masjid diberi nama Masjid Gantiang, yang belakangan menjadi Masjid Raya Gantiang. Menurut literatur yang ada, Masjid Raya Gantiang yang berdiri kokoh sekarang di Kampung Gantiang konon sudah merupakan tempat ketiga. Mulanya ada sebuah surau untuk ibadah di kawasan Kapalokoto. Kemudian surau itu dipindahkan ke tepi Batang Arau, diperkirakan posisinya tak jauh dari jembatan Seberang Padang sekarang. Tapi karena pembangunan jalan dari Pasar Gadang ke Teluk Bayur atau ke pelabuhan Ema Even ketika itu, masjid tersebut dipindahkan dari lokasi tersebut. Masjid tersebut kemudian dipindahkan. Tempat pindahnya ke lokasi yang ada sekarang, atau berjarak sekitar 300 meter. Bangunan surau itu pada mulanya sama dengan kebanyakan bangunan yang ada pada masa itu, yakni terbuat dari kayu dan beratapkan rumbio atau daun kelapa yang sudah kering. Ketika pemindahan tersebut, Masjid Gantiang kemudian dibangun kembali, berawal dari inisiatif tokoh masyarakat dan ulama pada masa itu. Ada 3 sosok sentral yang memprakarsai pembangunannya. Pertama, Angku Gapuk, seorang saudagar di Pasar Gadang. Kedua,
Angku Syekh Haji Umar, Kepala Kampung Gantiang. Dan ketiga, Angku Syekh Kapal Koto yang merupakan ulama di masa itu. Ketiganya sekaligus merupakan simbol Tunku Tigo Sajarangan yang merupakan filosofi kehidupan di Minangkabau. Pembangunan Masjid Raya Gantiang berlangsung selama 5 tahun, dimulai pada tahun 1805. Sebelum bangunan utama selesai, aktivitas ibadah sudah dilaksanakan di lapangan terbuka. Hingga saat ini masih ada bekas mimbar di halaman depan atau di tempat itu kini menjadi pelataran parkir. Sana semua, pada kesempatan ini di bagian depan masjid ini ada sebuah bangunan yang jika dilihat dari bawah dia bertangga, punya tangga, dan bagian ini sekarang sudah tertutup atau sengaja ditutup dengan besi, jeruji besi. Nah, di sini dulu merupakan mimbar yang digunakan untuk kegiatan ibadah di masjid ini, dan mimbar ini kemudian menghadap ke arah timur, ke sekarang sini yang menjadi pelataran parkir di masjid ini. Nah, disinilah tempat dulu dimanfaatkan untuk ibadah awalnya, konon begitu. Nah, pada tempat yang bagian tengah itu juga ada kolam. Itu ada kolam ikan untuk hiasan taman ketika itu, dan juga ada tiang bendera di sana. Nah, kembali kepada mimbar ini. Mimbar ini guna untuk ceramah atau penyampaian pesan-pesan semangat perjuangan, pesan-pesan ibadah digunakan di sini dulu sampai ketika bahagian dalam masjid ini selesai. Ketika bangunan masjid tersebut selesai, pemandangan yang terjadi sangat menakjubkan sekali. Bangunan tersebut bercorak perpaduan multi etnis, Tionghoa, Timur Tengah, Eropa, etnis Minang, dan beberapa etnis lainnya. Pada bagian atap, pengerjaannya dilakukan oleh etnis Tionghoa, sehingga bagian ini terlihat mirip bagian atas kuil. Selain mengerjakan bagian atas, mereka juga mengerjakan bagian mihrab, mimbar, dan tempat bilal. Turut andilnya etnis Tionghoa dalam pembangunan ini sebagai bahagian dan bantuan mereka dalam pengembangan masjid ini. Ketika itu, mereka dipimpin oleh Kapten Lau Chianko atau Kapiten Cina ke-10. Setelah itu, ada dukungan dari Korps Tentara Zeni Hindia Belanda. Mereka turut mengembangkan Masjid Raya ini sebagai bentuk kompensasi pemerintah Belanda atas tanah masjid yang dipakai untuk membuka jalan ke Teluk Bayur. Selain itu, pada bagian gerbang, tiang, jendela, kaligrafi, dan pintu, melihat fisiknya, ini merupakan bagian dari arsitektur berasal dari Arab. Lalu lantai ubin didatangkan dari India. Masjid ini memiliki 3 bagian bangunan. Bagian depan, lalu serambi di kiri kanan, serta bangunan utama. Nah, kita masuk ke dalam. Ini sudah di dalam, tapi masih berada di bagian depan halaman atau bangunan utama masjid. Kita belum masuk pada bangunan utama masjid ini. Ya, ini teras lah dikatakan begitu. Ini terasnya, dan kita terus berjalan ke teras samping kiri masjid. Di samping kiri masjid ini, teras sebelah kiri ini
biasa digunakan untuk kaum ibu, kaum perempuan. Sedangkan untuk kaum lelaki digunakan bahagian kanan bangunan masjid ini. Ini bagian kanan masjid, bagian kanan yang biasa digunakan untuk kaum laki-laki. Kita masuk ke dalam. Dari 3 bagian tersebut dapat menampung sekitar 2.000 jemaah sekaligus. Memiliki 6 pintu, 14 jendela, dan jendela berukuran 200 cm kali 160 cm. Pada bagian lain yang penting juga di masjid ini adalah pada bangunan utama yang memiliki 25 tiang. Terdiri dari 5 baris ke samping dan 5 baris ke belakang. Setiap tiang bertuliskan nama Nabi dan Rasul, ditulis dalam bahasa Arab. Nabi pertama, Nabi Adam, berada pada tiang paling kanan di bagian belakang. Sedangkan tiang yang bertuliskan nama Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada posisi kiri baris depan. Penempatan nama-nama Nabi di ke-25 tiang yang ada di bangunan utama ini dimulai dari Nabi Adam, di mana nama Nabi Adam berada pada tiang baris ke-5 dari depan, posisinya paling kanan. Kemudian diikuti oleh nabi-nabi berikutnya secara berjejer ke sebelah kiri dari Nabi Adam. Lalu kemudian dari 25 nabi itu kita temukan nama Nabi Muhammad pada tiang ke-25, tepatnya di saf ketiga, atau nama Nabi Muhammad berada pada tiang baris pertama di bagian depan sebelah kiri. Ini Muhammad posisinya di sebelah tiang paling kiri di barisan terdepan, atau persisnya di belakang saf ketiga. Wartawan majalah Gatra, Fahrul Rasid, pernah menulis, Masjid Raya Gantiang termasuk bangunan yang tetap utuh saat gempa disertai tsunami yang melanda pantai barat Sumatera pada tahun 1833. Tetapi lantai batunya rusak, sehingga diganti dengan coran kapur dari kulit kerang dan batu kapur. Sebuah sekolah agama pernah juga berdiri di pekarangan masjid ini. Ketika itu tahun 1924. Tetapi usianya tidak lama. Tahun 1929, sekolah ini tutup karena mereka kekurangan murid. Gerakan Kepanduan Muhammadiyah Hizbul Wathan pernah bermarkas di masjid ini dan pernah juga menjadikan Masjid Gantiang sebagai lokasi jambore nasional pertamanya tahun 1932. Pada tahun 1942, konon Bung Karno pernah singgah di masjid ini. Dari cerita yang berkembang, beliau menginap beberapa hari di rumah salah seorang pengurus masjid tersebut yang ketika itu persis berada di belakang masjid. Sedangkan pada tahun 2009, bangunan masjid mengalami kerusakan akibat gempa 2009. Kemudian dilakukan renovasi, meliputi langit-langit, dinding tembok bagian depan mihrab,
sebagian lantai bagian depan, langkan tembok atas dan luar. Kemudian juga sejumlah tiangnya. Namun demikian, renovasi tidak mengubah bentuk asli masjidnya. Dan sampai Firdaus Abi dari Masjid Raya Gating, jejak masa lalu kita akhir sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.